Hendrikus Pratama 41 tahun, warga Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat, telah menjadi tahanan Polres Kubar pada awal April lalu, terkait kasus ilegal oil bahan bakar dan gas bumi. Namun setelah menempati rumah tahanan di Mapolres Kubar pada tanggal 9 April bersama rekannya, bernama Aprianus Pitalis Gelung, Hendrikus dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Harapan Insan Sendawar pada Minggu malam, tanggal 25 April tahun 2022. Kematian korban menjadi kehebohan warga masyarakat netizen di Bumi Sendawar, karena korban diduga meninggal dunia akibat dianiaya di dalam rumah tahanan oleh sesama tahanan dan oknum kepolisian Polres Kubar. Kapolres Kutai Barat AKBP Sony Henrico Parsaulian Sirait menjelaskan kronologis awal penangkapan korban Hendrikus Pratama, warga Kampung Ngenyan Asa, Barong Tongkok yang menjadi tahanan Polres Kubar, terkait kasus ilegal oil bahan bakar gas dan bumi, bersama rekannya Aprianus Paskalis Gelung, pada Sabtu tanggal 9 April tahun 2022. Kapolres menegaskan, setelah 2 hari di dalam sel tahanan Mapolres Kubar, korban mengalami sakit dan dibawa petugas ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Hal itu disampaikan melalui press release kepada wartawan di Mapolres Kubar, Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Baik rekan-rekan, kita menggunakan press release. Kita cerita dulu awal pertamanya kejadian tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bumi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 April 2022 kira jam 11. Setelah kita melakukan penangkapan pada tanggal tersebut terhadap saudara Hendrikus Pratama dan saudara Aprianus Paskalis Gelung. Setelah 2 hari di dalam sel, saudara Hendrikus mengalami sakit. Langsung kita bawa ke rumah sakit. Besoknya dari pihak keluarga, istri saudara Hendrikus membuat surat permohonan penangguhan penahanan. Setelah itu baru disetujui tanggal 13. Tanggal 13 saudara Hendrikus mendapatkan penangguhan penahanan dan dibawa oleh keluarga ke rumah. Setelah itu tanggal 24 April sekitar jam 11 ya. 21 jam 9. Tanggal 24 jam 8. Ada selisih waktu 13-24 ya. Yang 11 hari. Tiba-tiba dari pihak keluarga menyatakan mengalami musibah. Saudara Hendrikus disampaikan kepada kami meninggal dunia. Dan setelah itu besoknya, hari itu juga diadakan pertemuan bahwa keputusan dari pihak keluarga untuk saudara Hendrikus dilakukan otopsi. Jadi dari pihak Polres memfasilitasi untuk dilakukan otopsi dengan menyediakan transportasi dan akomodasi serta biaya rumah sakit dengan mengikutkan sertakan anggota IDEN dengan salah satu keluarga dari saudara Hendrikus yang bernama Tommy untuk melihat otopsi ini berjalan dengan memang betul. Setelah itu tanggal 25 istri dari saudara Hendrikus membuat laporan polisi tentang penganiayaan terhadap saudara Hendrikus. Oleh karena itu,
Kapolres Kubar AKBP Sony Henrico Parsaulian Sirait mengatakan, kasus ini menjadi atensi kepolisian Polres Kubar. Jika terbukti ada oknum yang terlibat, maka dirinya tidak segan-segan menindak disiplin oknum tersebut, bahkan berujung pada pencopotan jabatan, jika terbukti sejumlah polisi yang terlibat dalam penganiayaan itu. Jadi, untuk penganiayaan tersebut sudah kita tangani dan kita tetap proses. Siapapun yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Hendrikus, tetap kita proses secara hukum. Dan anggota yang piket yang jaga pada saat itu sudah diperiksa propam, di mana akibat dari yang piket lalai atau yang gimana akan ada tindakannya, aturan. Misalnya anggota pada saat menjaga sel itu, tahanan itu lalai, tidak mengetahui keberadaan apa yang terjadi di dalam, dia tetap kita proses sidang disiplin sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan untuk yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Hendrikus tetap kita proses juga. Ya. Untuk hasil otopsinya nanti keluar 2 minggu setelah tanggal 25. 2 minggu hasil otopsi. Itu yang dijanjikan dokter kepada kami. Mungkin itu saja. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin ditanyakan, silakan. Dengan tegas Kapolres mengatakan, untuk pelaku yang terbukti melakukan penganiayaan korban, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu hasil autopsi dokter forensik dari Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda, yang akan keluar 2 minggu setelah tanggal 25 Mei mendatang. Malah fatal sekali kalau anggota melakukan itu. Bisa dia di PTDH lagi, dipecat. Itu mungkin nanti ya. Karena kita lihat selama ini juga baru kali ini kejadian gitu loh. Kalau sudah sering boleh lah, berarti kan sudah kita pastikan bahwa sel itu aman. Kenapa ini kecolongan? Ada apa? Itu yang mau kita lidik, kita pastikan. Dengan tegas Kapolres mengatakan, untuk pelaku yang terbukti melakukan penganiayaan korban, akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pihaknya masih menunggu hasil autopsi dokter forensik dari Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda, yang akan keluar 2 minggu setelah tanggal 25 Mei mendatang. Untuk itu Kapolres meminta kepada masyarakat, agar bersabar terkait penyebab kematian korban. Oleh karena itu pihaknya sudah berkomunikasi dengan keluarga korban terkait masalah itu, karena kasus ini pertama kalinya terjadi di sel tahanan Polres Kubar, sebab ia mengakui selama ini aman-aman saja. Oleh karena itu pihaknya masih mengumpul keterangan saksi dan bukti-bukti termasuk hasil autopsi korban. Dari Kutai Barat, AJK TV melaporkan.